Tekstil Indonesia tak pernah lelah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala ummi wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengasihi kita, yang mana kita tahu semuanya bahwa kasih Allah tidak pilih kasih. Salawat serta salam kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Izinkan saya Awan Religi untuk memandu acara di hari ini, tepatnya 16 April 2026 di acara Halal Strategi in Global Textile Industry. Tentunya persembahan dari IKATSI dan didukung penuh oleh Jintex Indonesia, Serum Mangga, dan juga Gajah Duduk. Hadirin yang berbahagia, acara yang pertama yakni welcome speech oleh Ketua Umum IKATSI, Bapak Insinyur Han M. Sobirin, Hamid ATSE MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Namun sebelum saya memulai opening speech, saya buka dulu dengan dua buah pantun. Karena ada Pak Prof Santa, jadi saya berikan pantun dulu Pak Prof. Badan tegak, umurnya tua. Cakep. Bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini. Yang kedua, mentari terbit sinarnya terang. Jalan sendiri menunggu pasar.
Assalamualaikum, selamat siang. Semoga acara ini berjalan lancar. Dan yang terhormat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH, oleh kita Bapak Dr. Insinyur Ahmad Haikal Hasan Baras MMT, sekaligus sebagai keynote speaker nanti. Yang kami hormati Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC), Bapak Profesor Dr. Sabta Nirwandar STDSS. Beliau adalah Wakil Menteri Parekraf zaman Pak SBY. Kemudian Ketua Pusat Industri Halal Kementerian Perindustrian, yang terhormat Bapak Kris Sasono Mudi Wibowo STMM, sekaligus juga sebagai narasumber. Kemudian Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian RI, Bapak Rizky Aditya Wijaya SPMT. Pak, masih di ya. Kemudian Kepala Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri Tekstil BPSPJIT atau Kepala BBT, Kementerian Perindustrian RI, Bapak Agung Eko Parwoto STPMSD atau yang mewakili, Direktur Politeknik STTT Bandung, Kementerian Perindustrian RI, Bapak Arif Dewanto STMM atau yang mewakili, Ketua Program Studi Magister Terapan Politeknik STTT Bandung yang juga Ketua Dewan Pakar DPP IKASI, yang terhormat Ibu Profesor Idan Ramdhani SSIT MSc PhD sekaligus juga sebagai narasumber, Direktur Utama PT Primavera Tekstil, Ajitek, Bamatek serta Yama Sakura Tekstil, Bapak Haji Lukas El Prawoto AMDTek SEMBA sekaligus juga sebagai narasumber, CEO Jingtek Indonesia Mr. Darren Lee yang juga merupakan narasumber kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Riyadi Manjabinata, tadi saya lihat sebagai Ketua IK IPB ST Poltek STT, para Dewan Kehormatan IKASI, Dewan Pengawas IKASI, Dewan Penasehat IKASI, Dewan Pakar IKASI, pengurus IKASI pusat dan wilayah, para tamu undangan, para sponsor, pelaku industri, media, dan peserta seminar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat untuk mengikuti seminar internasional dengan tema Halal Strategi in Global Textile Industry, Building Competitive Advantage Halal. Atas nama Dewan Pengurus Pusat IKASI, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Serta sekaligus dalam kesempatan yang berbahagia ini dan juga masih dalam bulan Syawal 1447 Hijriah, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, seminar ini dilaksanakan bukan tanpa alasan. Kita semua menyadari bahwa industri tekstil saat ini sedang menghadapi dinamika perubahan yang sangat besar, di mana persaingan global semakin ketat, tuntutan pasar semakin kompleks, dan konsumen semakin kritis terhadap produk yang mereka gunakan. Saat ini konsumen tidak lagi hanya mempertimbangkan kualitas dan harga, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, transparansi bahan baku, keberlanjutan, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai halal. Dalam konteks tersebut, halal tidak lagi hanya dipahami sebagai persoalan makanan dan minuman saja. Halal telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup global, termasuk di dalam industri tekstil dan fashion.
Hari ini kita melihat bahwa negara-negara di berbagai belahan dunia mulai menempatkan halal sebagai bagian dari standar industri dan nilai tambah produk. Selain itu, perlu menjadi perhatian bersama bahwa mulai Oktober 2026 ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di mana barang atau produk gunaan yang mana tekstil dan produk tekstil termasuk di dalamnya yang beredar di seluruh wilayah Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat halal. Ketentuan ini tentu akan memberikan dampak besar bagi industri tekstil dan produk tekstil, karena perusahaan tidak lagi memiliki banyak waktu untuk bersiap. Industri perlu mulai memahami regulasi, memetakan titik-titik halal, memastikan kesiapan bahan baku, hingga membangun rantai pasok yang mendukung patuhan halal. Namun, di sisi lain, kita juga memahami bahwa masih banyak pelaku industri tekstil yang memiliki pertanyaan dan keraguan terkait dengan implementasi halal tersebut. Sebagian masih bertanya, apakah produk tekstil memang perlu halal? Bagaimana regulasinya? Bagaimana cara implementasinya di pabrik? Apakah akan menambah biaya? Atau apakah ada peluang pasar yang benar-benar menjanjikan? Dan juga bagaimana kesiapan bahan baku serta rantai pasoknya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi latar belakang utama diselenggarakannya seminar ini. Kami ingin menghadirkan sebuah forum yang tidak hanya berbicara dari satu sudut pandang, tetapi dari seluruh sisi yang dibutuhkan industri. Karena itu, pada hari ini kita menghadirkan regulator, kementerian teknis, akademisi, praktisi industri, pelaku usaha, hingga supplier bahan baku agar diskusi yang terjadi benar-benar utuh, informatif, dan tentunya aplikatif. Melalui seminar ini kita akan membahas bagaimana arah kebijakan halal nasional, bagaimana peluang pasar halal global yang terus berkembang, bagaimana implementasi teknis dalam proses produksi tekstil, bagaimana strategi bisnis berbasis halal dapat meningkatkan daya saing perusahaan, hingga bagaimana solusi bahan baku halal dapat menjadi bagian dari transformasi industri, khususnya industri tekstil di negara kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekosistem halal dunia. Kita memiliki populasi muslim yang terbesar, pasar domestik yang luas, industri tekstil yang kuat dan matang, serta kemampuan produksi yang kompetitif. Namun potensi tersebut tidak akan cukup apabila kita tidak mampu bergerak lebih cepat, beradaptasi, dan membangun kolaborasi yang kuat. Kami percaya bahwa halal tidak boleh dipandang sebagai beban, melainkan sebagai peluang. Halal bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tentang strategi untuk memenangkan pasar. Halal bukan hanya tentang sertifikasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, kualitas, dan daya saing industri di tingkat global. Oleh karena itu, kami berharap seminar ini dapat menjadi titik awal lahirnya gagasan-gagasan baru, memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, dan mendorong kolaborasi nyata demi kemajuan industri tekstil halal Indonesia. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sponsor, partner, panitia, dan peserta yang telah memberikan dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim fi barakati International Seminar Halal Strategi in Global Textile Industry secara resmi kami buka. Terima kasih, dan sebelum saya tutup sambutan buka ini, izinkan saya memberikan dua buah pantun lagi. Berjalan jauh menuju kota Tentengan, Cakep. singgah sebentar membeli bekal, Cakep.
Semoga seminar ini memberi makna untuk langkah kita ke depan yang optimal. Bunga mawar di dalam vas indah dipandang, memenangkan mata. Jika ada tutur kata yang kurang pas, mohon dimaafkan dengan lapang. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, ini ada guru saya di sini, Pak Prof. Sabta. Ini bukan orang baru kemarin di dunia halal, sangat inspiratif. Setiap saya ketemu beliau, 1 menit, 2 menit, bisa saya bekerja selama 1 minggu. Jadi emang kalau sering-sering ketemu beliau ya capek juga pekerjaan gitu ya. Setiap ketemu beliau ada satu pekerjaan, setiap ketemu beliau. Hari ini ketemu beliau adalah satu pekerjaan yang sangat besar yang akan saya lakukan. Terima kasih Prof. Saya juga kagum dengan Profesor tekstil pertama di Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Dan semua yang saya tak sebutkan satu persatu karena sedikitnya waktu. Tapi ada kan orang Betawi, kalau dikasih pantun, pantang kalau kita diam aja. Ya. Nggak lagi mikir, kalau dia pakai teks enak, gua nggak pakai teks apa ya. Asap dapur pintu terbuka. Cakep. Tercium sedap si ikan penjat. Kalau halal itu diterima, tanda Indonesia pasti berjaya. Ikan hiu 1 meter. See you later. Saya mau cerita soal tekstil. Singkat kata, singkat saja. Seorang yang saya nggak tega sebut namanya, tapi udah dibully habis-habisan di sosial media, di TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, di YouTube. Sangat terkenal, pengusaha tekstil dan pengusaha owner daripada satu merek jilbab tertentu. Para pengamat pasti tahu ini. Beliau datang ke kami dan minta dicek dengan laboratorium kami cek, ternyata dari segala pengecekan, dari PCR, DNA, jilbab yang beliau proses tidak ada sedikit pun unsur babinya, unsur haramnya. Lalu kami berikan cap stempel halal. Lalu beliau umumkan di sosial media itu, di Facebooknya, Twitternya, Instagram, YouTube, TikTok, diumumkan jilbab kami halal. Tiba-tiba sosial media mencaci maki beliau dengan mengatakan emang yang lain haram, apa pentingnya, dan seterusnya. Beliau lapor lagi ke saya, kenapa nih begini Saya katakan just wait, tunggu, ya, tunggu caci maki semakin banyak. Tunggu, sebentar lagi, dan sampai sekarang saya masih mengatakan padanya tunggu. Kenapa? Karena pada saatnya semua orang akan menyadari dan mengakui bahwa halal adalah mutlak wajib ada, baik di industri makanan, minuman, obat, kosmetik, bahkan barang gunaan termasuk sampo, sabun, odol, semir, tekstil, jilbab, baju, celana dalam, BH lu sekalian. Memang begitu zamannya, memang begitu seharusnya. Mungkin saya di tahun 2010, 11, 12 saya memproduksi Al-Quran dengan tangan kami sendiri. Kami membuat Al-Quran, setiap ayat kami buatkan QR code-nya, satu-satunya di dunia
dan sampai saat ini kami memegang hak paten itu. Kebetulan kami sendiri yang presentasi di dunia internasional, bahkan saya diundang di Madinah Al-Munawwarah percetakan Al-Quran, kami presentasi, dan kebetulan saya yang presentasi satu-satunya Quran di dunia, satu ayat, satu QR code, satu ayat, satu QR code, dan satu QR code ditembak dengan handphone memenuhi hampir semua kitab tafsir yang ada. Jadi itu perpustakaan berjalan. Dan kami ke percetakan hampir semua percetakan, dan saya yakin ucapan saya ini akan menjadi viral dan geger. Lihat aja. Karena pada tahun itu saya minta ke percetakan A nggak sanggup kalau halal. Ke percetakan B nggak sanggup kalau halal. Ke percetakan C nggak sanggup kalau halal. Bayangkan. Yang sanggup halal itu satu-satunya waktu itu adalah sebuah percetakan yang namanya IP, dengan syarat kami harus duduk di situ, tungguin di situ dari mulai awal sampai dengan akhir. Dan jadilah Quran kami. Andai kata sekarang saya katakan satu-satunya Quran yang kertasnya halal, apa yang terjadi? Heboh lagi semua. Apakah Quran saya pakai babi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gimana? Just wait. Itu dia. Biar waktu yang membuktikan semua ini. Balik lagi ke tekstil. Biar waktu yang membuktikan betapa harusnya tekstil itu bersih dari unsur najis. Apakah pakaian ihram yang bapak ibu pakai ketika haji dan umroh dengan tulisan made in China bisa dipastikan kehalalannya? Apakah dalam pembuatan itu tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan? Apakah dalam membuat bubur kertas itu menggunakan gelatin dari yang sudah diharamkan atau tidak? Bapak ibu sekalian, meleklah halal. Halal memang menjadi industri bisnis, iya. Halal memang menjadi industri ekonomi, iya. Karena halal telah bergeser bukan hanya fungsi agama semata saja, tapi halal now is prosperity of life. Halal now is modern civilization. Halal now is symbol of health, symbol of clean, symbol of quality, and symbol of elite food. Now halal have a foundation 3: transparency, traceability, and trustability. Saya dapat satu kata yang indah sekali dari guru saya. Guru saya bilang halal is beauty. Tepuk tangan dong buat pasar kalau. Itu dia. Jadi halal itu keindahan. Halal bukan hanya semata milik umat Islam saja. Tadi bagian penyelenggara menyampaikan kepada kita bahwa halal memang sudah menjadi industri dunia. Iya. Sahabat kami yang memproduksi satu makanan anak-anak ekspor ke Kanada, ditolak. Kanada loh Pak. Pak, kalau Saudi mungkin ya kan, Uni Emirat mungkin, Kanada Pak. Sahabat kami lagi yang lain, dia punya semacam bubuk gitu ya, aduk, masuk ke Cina, ditolak. Kenapa? Belum ada sertifikat halal. Cina loh Pak, Cina. Ini membuktikan sebentar lagi tekstil Pak. Siapa pelopornya? Indonesia. Siapa pencetusnya? Almarhum Haji Muhammad Soeharto. Mesti kita sebut. Karena ini amal jariah buat dia. Kenapa? Karena tahun 75 Pak Harto menyebut halal. Namun di nomenklatur kesehatan, Kemenkes. Berjalan? Tidak, karena semua himbauan. Sampai lahirlah Undang-Undang 33 2014 di masa Pak SBY. Gitu.
Kemudian berjalan enggak juga. Kenapa? Voluntary. Kemudian muncullah PP 42 tahun 2024 di masa Pak Jokowi. Jadi Pak Harto ada andil, Pak SBY ada andil, nyaman dari mereka semua nantinya. Pak Jokowi juga ada andil. Berjalan nggak berjalan, kenapa? Voluntary. Boleh jalan, boleh tidak, himbauan. Maka tibalah pada Presiden Pak Prabowo Subianto yang mengatakan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, halal menjadi mandatori, mau gak mau makanan, minuman, obat, kosmetik yang beredar di Indonesia, diperjualbelikan di Indonesia, didistribusikan, wajib bersertifikat halal. Itu dia. Dengan ketegasan beliau itulah akhirnya dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sebelumnya ada di eselon 1 Kementerian Agama, dikeluarkan menjadi setingkat menteri, bertanggung jawab langsung pada Bapak Presiden, yang akan dilantik diberhentikan oleh Presiden sehingga mempunyai power. Untuk apa? Untuk bisa berkolaborasi dengan 9 kementerian lainnya. Atas arahan dari Pak Sakta inilah kami bekerja dan dibuatkan roadmap selama 5 tahun oleh beliau. Bayangkan itu. Kita ada masukan dari Pak Sakta, dari Kemenperin juga, dari Kemendak juga, dari Poster Pariwisata juga, dari UMKM juga, Ekraf juga, dan tentunya Kementerian Agama sebagai ayah kakak kandung kami. Pokoknya 9 kementerian itulah akhirnya kita buat satu rancangan usulan dengan 4 strategi. Yang pertama, memperbaiki regulasi. Karena regulasi yang ada belum berpihak kepada yang masyarakat kecil. Yang kedua, kolaborasi tanpa keterkaitan dengan 9 kementerian tadi nggak jalan. Yang ketiga, sosialisasi. Jangan lagi halal itu surga neraka, jangan, nggak masuk caranya. Strateginya halal itu for all, halal for everyone, halal for pribadi. Yang terakhir, keempat, digitalisasi. Karena tanpa digitalisasi, kami nggak bakal sanggup memproses 1 hari 10.000 sertifikat, Pak. Sehari, Pak, 10.000 sertifikat. Akhir kata, saya merasa sangat tidak enak hati, seolah sombong, sok tahu, nggak mau mendapat ilmu, nggak mendengarkan dari yang tua, yang senior. Tapi saya bersumpah, Pak, ini saya ditunggu oleh Duta Besar Maroko yang akan segera melakukan mutual recognition agreement. Ya, dan hal ini saja Pak waktunya, karena besok kita libur, hari Minggu Senin ada lagi, Selasa ada lagi. Jadi dengan amat sangat permohonan maaf yang sebesar-besarnya Ananda murid ini dari Pak Ibu Ida Profesor, dari Pak Sakta dan semua, saya mohon izin termasuk dari penyelenggara. Tidak ada sedikit pun rasa sok tahu semua, alhamdulillah tidak ada. Saya minta kepada staf kami, para protokol, para ajudan, para ADC, siapa yang hadir, jangan pergi. Dengarkan apa kata Pak Prof. Sakta nanti, foto semua materinya, minta semua materinya, baru nyusul ke Duta Maroko. Ya, ada di belakang Humas, siapa Sugeng? Kamu? Dulu sini ya, tungguin ya, Pak Sakta selesai atau pembicaraan yang selesai, foto ini semua ilmu-ilmu yang berharga buat saya sebagai anak muda. Anak muda. Ya tapi kalau di Pak Sakta masih muda dong. Iya dong. Ya. Baik, demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan, membimbing, menuntut kita semua untuk menjadikan halal Indonesia pusat halal dunia. Halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi kita semua. Halalan, toiban, ahlan, wasahlan. Terima kasih Bapak Ikal, Halal Strategi Indro Textile Industri bersama IKACI.